Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada satu konsep dari Aristoteles. Sebelum seseorang mencintai sahabatnya, ia harus mencintai dirinya sendiri. Jadi prasyarat persahabatan itu self-love. Cinta diri, baru cinta orang lain. Orang yang tidak mencintai dirinya atau tidak bisa mencintai dirinya, tidak bisa jadi sahabat yang baik. Wong kepada dirinya sendiri saja tidak baik, apalagi kepada orang lain. Jadi cirinya persahabatan itu self-love. Kata Aristoteles, orang yang tidak cinta dirinya itu orang jahat. Kenapa orang mau nipu? Ini sebenarnya orang jahat, orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahayanya menipu untuk dirinya, lahir maupun batin, pasti dia tidak nipu. Jadi orang yang tidak cinta diri itu orang jahat. Berarti orang jahat itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kalau kalian melakukan keburukan, kejelekan, jangan dikira efeknya untuk luar kalian. Pertama-tama yang dapat efektif itu dirimu sendiri. Jadi, sahabat yang baik adalah orang yang mencintai dirinya. Di antara lain, dengan cara melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud oleh Aristoteles, orang yang self-love, mencintai diri itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang baik dan jadi sahabat yang baik. Kalau orang tidak cinta diri atau jahat, ketika kita jadikan sahabat, efeknya ada 4. Yang pertama apa? Orientasinya pasti ke arah keburukan. Persahabatan dengan orang yang tidak cinta diri atau orang jahat, ya kita akan terseret ke arah yang jahat. Yang kedua, kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Punya teman kok rajin, misum-misum hendak lama lagi kita akan pasih juga besoknya. Itu bisa dipastikan karena sahabat itu kan influential, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang ketiga, sahabat yang tidak mencintai dirinya, itu hanya akan membawa kenangan buruk. Ini yang akan kita sesali sampai besok-besok. Jadi, akan mengingatkan hal-hal buruk yang dulu dilakukan bersama-sama. Jadi sahabat yang buruk, ia membawa kenangan buruk. Toh saya dulu punya teman, saking saya tiap hari bullying, kenangan bully temannya. Jadi sahabat yang buruk kenangannya. Dan yang terakhir, sahabat yang buruk. Yang tidak mencintai dirinya sendiri itu sahabat yang tidak menyenangkan. Jadi, dia tidak bisa menikmati keberhasilan dan juga tidak bisa merasakan sakit karena kegagalan. Jadi isinya, hanya penyesalan-penyesalan yang tidak senang. Malah bikin susah terus. Saya punya satu teman, ini Pak, capek Pak. Ada yang seperti itu. Nah, itu kemungkinan kamu salah pilih sahabat. Mungkin dia orang yang tidak mencintai dirinya. Orang yang melakukan banyak keburukan-keburukan orang. Oke, jadi mari sekarang kita bentuk diri kita jadi orang baik yang layak dijadikan sahabat, yaitu mencintai diri. Mencintai diri berarti kita bentuk karakter. Kita jadi orang baik. Apakah orang jahat itu pasti tidak mencintai diri? Ya kalau versinya Aristoteles, itu kejahatan dan keburukan itu tanda orang tidak tahu, tidak paham tentang dirinya. Kalau dia tahu tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Kok kamu curang? Misal, kalau kamu ngerti dampaknya efek kerusakan yang tumbuh dari persahabatan, curang, move on dulu. Pasti kamu tidak akan mau curang. Kamu tidak tahu betapa buruknya efek untuk dirimu. Berarti kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak mencintai dirimu. Itu rumusnya, kalau ingin bahagia, lakukan kebaikan karena
bahagia itu hanya lahir dari perilaku yang baik. Jadi ini penjelasan tadi ya, rasa bersahabat pada yang lain. Muncul dari orang yang punya rasa bersahabat untuk dirinya sendiri. Orang mencintai dirinya sendiri tidak mungkin bisa jadi sahabat yang baik. Nah, ini tadi jawaban apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat. Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang sehat. Tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu bersahabat dengan orang jahat untuk senang-senang, bisa untuk mencari manfaat ketentuan. Saya bersahabat dengan dia, lumayan juga dapat bodyguard gratis. Saya, misalnya, karena temanku itu suka tawuran. Wah, suka, Pak, lumayan. Kalau tawuran saya dapat membelanya, mungkin bisa untuk kemanfaatan, untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi, tidak bisa, kata Aristoteles. Karena orang jahat, pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik loh, Pak. Gimana kalau saya punya sahabat, awal dia baik, tapi kok berubah jadi jahat? Jadi kalimatnya begini, jawabannya. Aristoteles, kalau ada sahabat kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan pertimbangan persahabatan sebelumnya. Nah, ini maksudnya apa? Kita jangan diam saja dong. Kalau ada teman kita berubah jadi jahat, kenapa sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya? Jadi persahabatan dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan, tapi mari kita ajak kembali dia ke arah baik. Karena dia sudah sahabat. Kita sahabat yang baik menginginkan yang terbaik untuk sahabatnya. Ini jawaban Aristoteles. Nah, kata-kata Aristoteles ini di quotes yang ini karena kita mencintai kebenaran dan juga sahabat-sahabat kita. Dan meskipun kita cinta kebenaran dan juga cinta pada sahabat, piti-piti kesalehan atau kebaikan menuntut kita menghargai kebenaran terlebih dahulu. Jadi ini betapa beliau ini filosof. Pecinta kebijaksanaan dan kebenaran. Kita cinta kebenaran, kita juga cinta pada sahabat kita. Tapi tetap kita dahulukan kebenaran. Ini berarti tidak boleh, Pak. Ini kan sahabat saya, Pak. Benar. Salah saya benarkan saja. Tidak begitu namanya. Tidak menghargai kebenaran. Jadi meskipun kita mencintai sahabat kita, yang benar kita ucapkan sebagai benar, yang salah sebagai yang salah. Itulah penghormatan kita, termasuk penghormatan kita kepada sahabat kita. Bukti bahwa kita sayang dia, cinta dia, peduli dia adalah kita ingatkan. Kalau dia keluar dari jalur kebenaran, jadi tetap mungkin temanmu, kamu pilih, aku apa benar. Kamu pilih, aku apa kebenarannya. Ya kebenarannya yang dipilih. Saya nggak tahu. Mungkin ada cerita. Apa kasus? Apa terus kalian harus memilih ini? Kebenaran ini? Sahabat, kata Aristoteles, dahulukan kebenaran. Harusnya prinsip kebenaran tidak tabrakan dengan prinsip persahabatan. Idealnya begitu. Tapi mungkin sahabat kita berubah. Seperti tadi awalnya. Dia baik, tapi tiba-tiba berubah. Kalau ini sederhana mencari teman, cepat. Tetapi menjadi sahabat, itu pelan-pelan. Slow. Ayo malam ini kita sudah dapat teman, berapa? Tapi untuk jadi sahabat, itu perlu proses, bro. Besok misalnya,
sudah kuliah lagi, ketemu lagi teman-teman yang kemarin, mulai semester 1, nggak ketemu-ketemu, sekarang ketemu. Itu kan begitu ketemu langsung dapat teman 40 misalnya. Belum sahabat dari 40 ini, mungkin 1/2 jadi sahabat dekat yang lain. Tetap teman biasa saja. Nah, kenapa seseorang jadi sahabat? Yuk balik ke depan tadi. Mungkin karena ada manfaatnya atau kebaikan yang kita sukai. Jadi teman itu tepat. Tapi persahabatan itu proses. Seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Ternyata juga tidak instan, bro. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau tidak sahabat dengan aku, ya pelan-pelan. Nanti kita jadi sahabat dengan banyak faktor. Nah ini yang menarik. Orang yang punya prinsip, pokoknya semua temanku deh, itu sebenarnya dia bukan teman yang siapa-siapa. Segini menarik. Nanti kalian renungi. Kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman, ada intensitas, kedekatan, keberpihak pilihan-pilihan. Saya senang, Pak, dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau Mbak, saya dengan ini juga, ini suka heavy. Berarti kemungkinan ya tidak teman. Justru kalau dia bilang, Pak, saya tidak punya sahabat khusus kok, Pak. Semuanya teman. Nah, kemungkinan ya tidak ada yang dekat dengan semuanya. Dia bukan temannya siapa-siapa. Coba nanti kalian renungi. Aku bisa kalau memang serius, ingin bersahabat. Itu loh. Tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu. Nyambung dengan teman-teman yang ini, tidak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman, bukan sahabat, kan bukan berarti musuh. Cuma kita beda tipe saja, tidak sama, tidak apa-apa, tidak masalah. Justru akan lebih produktif kalau kita jelas bahwa saya bisa dekat dengan ini. Ini sulit dekat dengan yang itu. Wong itu manusiawi. Nah, biasanya justru orang yang bilang saya teman, siapa saja bisa dekat dengan siapa saja. Dan lain sebagainya. Ini sulit mendalam. Makanya disebut Aristoteles. Apalagi kalau dipikir lebih dalam lagi. Hidup ini seringkali menuntut kita memihak. Saya berteman dengan orang yang didiamkan, dizolimi. Dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak dan menzolimi lebih dalam lagi. Tidak mungkin itu. Bahkan kadang-kadang kita itu senang kalau teman kita itu jelas. Maksudnya apa? Keberpihakannya jelas. Orientasinya jelas. Sehingga kita tahu dia ini siapa. Apa kita bisa dekat atau tidak? Banyak di antara kita yang mungkin saya tidak ketahui. Yang punya prinsip cair-cair. Cair-cair itu dalam arti tidak tegas, tidak punya pendirian. Ini biasanya sulit kita mendekati. Jadi, Mas aliran ini opo? Aliran itu, saya bebas saja, aliran apa saja. Itu kan sulit kita menyikapi. Dia bersikap di hadapan dia. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Ya jelas saja. Saya itu aliran ini. Berpikirnya begini. Orientasi saya ini kalau kayak gitu saya tidak terlalu cocok, Mas. Oh iya, enggak apa, Pak. Berarti kita berbeda, saling menghargai saja. Kayak kalian mungkin nanti melamar pekerjaan di wawancara terus. Biasanya apa saja, Mas? Apa saja bisa. Kalau Bapak pengen opo? Itu malah tidak diterima kalian. Justru yang jelas hidup ini kadang-kadang prinsip ini dipakai. Jadi kalian harus jelas, tegas. Sukamu apa? Jangan cair. Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair. Toleran, bisa menerima, masuk kemana saja. Tapi ada kalanya kita harus tegas. Jelas siapa kita.
Apa orientasi kita? Untuk memilih pasnya apa? Disitulah kita perlu kebijaksanaan bidang. Yang serius menggarap kebijaksanaan adalah bidang filosofia. Saya kira itu ya teman-teman, semoga bisa mengantarkan tidur malam hari ini. Ya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.